Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet M. Nazarudin meminta Yusril Iza Mahendra menjadi pendamping hukumnya untuk membantu mengungkap sejumlah dugaan kasus korupsi pada kasus Hambalang dan IKTP. Kepada reporter Metro TV Bane Raja Manalu, Nazarudin juga menceritakan bagaimana peran Anas Urbaningrum mengerahkan sejumlah perusahaannya yang tersangkut kasus korupsi Hambalang untuk mendukung pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi gini, sebelum saya cerita soal Mas Anas, dari 2 tahun yang lalu saya mengungkapkan ini, banyak orang yang bilang halusinasi, stres, mungkin ya ada yang bilang pembohong. Tapi kan sekarang sudah mulai kelihatan, ya beberapa yang sudah tahu masyarakat siapa yang tersangka, apa yang saya ucapkan. Kasus perjalanan yang pernah saya akuin kesalahan sama Mas Anas semasa posisi saya sebagai bendahara. Kemungkinan nanti kasus ini, baik kasus Hambalang, EKTP yang merampok uang negara ini, nanti terungkap akan banyak mungkin yang memegang kekuasaan akan terkena kembali. Karena saya merasa luar biasa intimidasi yang saya rasakan. Saya mengajak saya buat surat ke Prof. Yusril supaya beliau sebagai orang yang kiranya mempunyai jiwa kebangsaan, ya paham tentang hukum, soal kepatriotan, supaya kiranya mau membantu saya dalam saya mengungkap kasus-kasus ini nanti yang mungkin nilainya hampir 64 triliun. 64 triliun itu apa aja? Banyak paket, salah satunya Hambalang, EKTP, terus paket-paket yang lain seperti pengadaan pesawat merpati, dan semua sudah saya jelaskan sama KPK. Tapi mungkin memang saya harus didampingin sama, ya ada satu orang yang mempunyai jiwa kesatria, kepatriotan yang bisa. Dan itu ada di Yusril. Saya lihat di Prof. Yusril. Mudah-mudahan beliau mau mendampingin saya. Dengan nanti beliau mau mendampingin saya, kalau beliau setuju, saya akan membuka semuanya lebih terang, lebih jelas. Oke, intimidasi tadi belum terjawab. Siapa yang melakukan intimidasi pada seorang Nazarudin yang saat ini sebenarnya ada dalam LP? Gini, salah satunya Novanto. Ya, ini sebenarnya gini, saya kalau cerita Novanto ini saya nggak yakin apakah pimpinan KPK sekarang berani. Karena ini orang sinterklas, benar-benar sinterklas. Dia ini membagi di mana-mana, mulai kasus EKTP, kasus PON, kasus gedung DPR, yang contohnya lagi soal nggak akan seorang Novanto, walaupun dia ini pemain proyek utama di DPR, nggak akan mungkin. Saya yakin nggak akan berani. Gedung DPR, Novanto terlibatnya di mana? Nah, gedung DPR itu memang kita harus kalau waktu itu Pak Marzuki mau digoda, mau dirayu, maka proyek gedung DPR itu hampir sama ceritanya dengan Hambalang. Cuman Pak Marzuki nggak mau. Dia mau menjalankan proyek Hambalang, nilainya tetap di bawah 1T. Karena di bawah 1T, Adikarya tidak mau. Itulah salah satunya kenapa. Tapi kesaksian Tuku Bagus kemarin mengatakan ada uang yang mengalir juga ke Pak Marzuki. Kalau itu, yang soal itu tanyakan, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu waktu itu, karena Tuku Bagus sama Mahfud ketemu saya sama Mas Anas, minta tolong soal itu. Tapi karena Pak Marzukinya bertahan tetap di bawah 1T, makanya proyek itu nggak terrealisasi. Bang Lajar, satu hal, ini kan dari 5 bintang iklan Partai Demokrat katakan tidak pada korupsi, 3 udah masuk di tahanan, dan 3-tiganya adalah katakanlah korban dari ucapan seorang Nazarudin, Angelina Sonda, Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum. Tapi ada 2 lagi bintang yang nggak masuk. Dan pernah abang sebutkan sebelumnya di 2011 bahwa Ibas juga turut menerima dan bagian dari ini. Apakah abang tetap konsisten dengan pernyataan di 2011 itu? Nanti gini, nanti kalau soal bintang iklan atau apa, biar kita serahkan prosesnya sama KPK. Jangan nanti
mungkin setelah Prof Yusril menyatakan mungkin gimana bersedia mendampingi saya akan ceritakan semuanya secara jelas dan detail. Yang pasti semuanya siapapun yang saya tahu, tanpa saya ada niat merekayasa. Saya tidak ada pernah mau nunjuk si A, si B untuk kepentingan, saya tidak mau. Mau dia warna merah, mau dia warna kuning, mau warna putih, biru, saya nggak ada urusan. Karena begini, karena saya punya istri, saya punya keluarga. Tolong saya minta rakyat, ya teman-teman media, ya paham lah. Yang pasti saya akan mengungkap. Saya akan mengungkap walaupun apapun konsekuensinya. Yang pasti saya tahu betul umur, takdir di Al-Quran semua yang ngatur Allah. Tidak ada siapapun yang bisa mengatur. Bang, dulu abang kan menyebutkan ada uang yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat dan itu mengalir juga ke Anas Urbaningrum 100 miliar. Namun dalam akhirnya KPK menemukan hanya 2 miliar lebih. Yang selebihnya menguap kemana, Pak? Oh tidak. Jadi gini, kalau soal Hambalang ini, nanti kan saya jadi saksi. Kan begini, selama ini kan saya lihat saksi itu banyak yang tidak jujur. Nah, kalau saya nanti, saya ini kan orang yang sudah dibilang tidak ada beban. Nah, saya akan ceritakan cerita dari awal bulan Juli 2009, macam mana awal cerita Hambalang sampai nanti cerita akhir. Tanpa saya kurang-kurangin dan saya tambah-tambahin. Nanti di situ akan utuh. Si Anu posisinya di mana, si Anu posisinya di mana, si Anu posisinya di mana. Terus anggota DPR yang terima misalnya kayak Oli Dondo Kambi terima dari yang misalnya yang diantar Rosa di mana, yang diantar sama Paul Nilwan orang suruhannya Wapid di mana, yang terima dari Tengku Bagus di depan mata saya sendiri di mana. Terus seorang Mirwan Amir terima duitnya dari Mahfud Suroso di mana. Nanti saya detilkan. Karena Oli Dondo Kambi menerima dari Rosa itu atas suruhan abang tentunya. Nah begini, kalau jadi begini, Mas Anas itu sama saya waktu awal cerita, untuk niatan Mas Anas itu satu, mau menjadi presiden. Belum lagi nih jadi DPR nih. Setelah punya niatan itu, jadilah hajatan. Hajatannya itu ada orang kepercayaan Mas Anas, ada saya, ada Fahmi, ada Yulianis, ada namanya Mahfud Suroso, ada namanya Rahmat, ada namanya Pasya, ada namanya Saan, ada namanya Gede Pasek. Itu semua waktu itu dalam perjalanannya ada yang jadi DPR, ada yang tidak jadi DPR. Yang tidak jadi DPR jadilah pengusaha. Dibukakanlah kantong-kantong usaha bisnis. Salah satunya Mahfud Duta Sari, Yulianis Permai Group, Yulianis pelaksana direkturnya, direktur marketingnya Rosa. Nah, ownernya tetap Mas Anas. Duta Sari juga begitu. Mahfud itu hanya pelaksana direkturnya, ownernya Mas Anas. Kan gini, penyidik KPK kan saya bilang dari awal, cek saja uang Duta Sari itu dipakai untuk siapa, kecuali bayar gaji ya. Hanya satu kepentingannya, untuk calon Mas Anas jadi ketua umum dan calon Mas Anas jadi calon presiden. Saya lihat niatan dan kebaikan dari penyidik-penyidik KPK ini kita harus dukung. Mereka bilang kita lihat niatan Pak Najar seperti ini, kita akan akumulasi. Nah, Justice kolaborator. Ya itu tentu kan memang gini ya, kita harus bangga sama penyidik KPK. Mereka saya lihat mengorbankan nyawanya untuk memberantas korupsi. Dan juga saya bilang sama penyidik juga harus apresiasi kepada saksi siapapun yang membuka kasus. Karena dengan dia membuka kasus, nyawanya terganggu, keluarganya terganggu. Tentu harus ada apresiasi dan ada aturan hukumnya. Jadi kalau ada orang dapat justice, Mr. Blower, teman-teman media harus mendukung. Abang sudah mendapatkan status justice kolaborator atau belum? Nah itu biarlah KPK yang jawab, jangan saya.